Seluruh adalah orang-orang yang beriman, karena tidak mungkin ajaran-ajaran Allah, salah satunya siam, bisa diwujudkan tanpa landasan iman. Iman ini seperti fondasi dalam bangunan. Tidak akan kokoh sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat. Dari fondasi ini kita bisa membuat tiang, bisa membuat dinding, dan akhirnya bisa membuat atap. Mungkin bisa bertingkat-tingkat bergantung kepada kekuatan dari fondasi. Kenapa iman sebagai dasar landasan? Karena iman merupakan sebuah kata kerja sebenarnya. Sekalipun iman kata benda dari amana yu'minu, iman itu semua pekerjaan. Amanu bentuk past tense, yu'minu bentuk present, iman verbal noun, gerund kata bahasa Inggris, kata benda tapi bermakna kata kerja. Iman itu berakar dari kata al-amnu. Al-amnu maknanya aman. Menurut ahli-ahli filologi Arab, sebelum Al-Quran turun belum ada kata amana yu'minu iman, sebuah pekerjaan. Yang ada adalah al-amnu, kata benda, yaitu aman. Kenapa muncul kata iman? Karena proses kita untuk mencari aman itu harus usaha, harus karya, harus kerja. Tidak mungkin kita dapat aman, nyaman kalau kita tidak berusaha untuk mencapai rasa aman, rasa nyaman, rasa damai. Sebab banyak gangguan kita ingin aman itu. Gangguannya macam-macam, bisa gangguan alam dengan gempa, petir, angin puting beliung, longsor, hujan deras, banjir. Itu hambatan-hambatan kita untuk memperoleh rasa aman. Belum lagi adalah hambatan-hambatan sosiologis, hablumnan nas, kejahatan-kejahatan di sana sini. Itu juga halangan untuk kita memperoleh rasa aman. Belum lagi godaan-godaan iblis yang tidak pernah berhenti untuk kita berada dalam rasa aman, nyaman yang hakiki. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, iman adalah sebuah upaya untuk kita mencari rasa aman. Nah, bagaimana kita mencari rasa aman itu? Maka makna iman akhirnya muncul percaya dan mempercayakan. Jadi iman itu bukan pasif, Bapak. Percaya, okelah kita katakan pasif, tapi untuk sampai pada percaya harus ada prolog. Bisakah kita langsung percaya kepada seseorang? Tidak mungkin. Pasti ada rasa curiga dulu. Bagaimana supaya kita percaya pada orang itu? Kita akan mempelajari siapa orang itu. Apakah orang itu orang yang jujur, tidak curang, orang yang baik, tidak buruk, orang yang berkecenderungan kepada kebaikan, kepada kesalehan, atau senang pada salah. Maka kita pelajari orang itu. Sebab kita yakin bahwa orang itu percaya, bisa dipercaya. Kita percaya, orang itu bisa dipercaya. Maka ketika kita sudah mengenal dekat pada orang itu, maka bisa kita ambil menjadi orang kepercayaan kita. Dan kita bisa mempercayakan segala urusan kepada dia ketika kita memerlukan amanah untuk diserahkan kepadanya. Nah, oleh sebab itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah sebuah upaya kita untuk membuat hidup ini rasa aman. Maka untuk percaya kita berusaha untuk mempelajari siapa orang itu. Seperti kita melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Perjalanan dari Bandung ke Jakarta misalnya, kita akan menggunakan mobil kita. Yang pertama kita sekali adalah kita percaya bahwa pabrik otomotif Honda, Yamaha,
kita yakin bahwa produknya itu aman. Kalau kita kendarai tidak akan meledak di tengah jalan. Kalau kita kendarai tidak akan blong di tengah jalan remnya. Kalau kita kendarai dengan begitu cepat, rodanya tidak akan lepas, kuat. Tentu kita yakin dari informasi si pemilik atau produsen Toyota itu bahwa Toyota ini aman karena semua bagian-bagian yang membuat kita aman sudah betul-betul kokoh. Berarti untuk kita mempercayai keamanan diri kita dengan mobil itu, kita pelajari dulu apakah perusahaan otomotif itu betul-betul bisa dipercaya. Ketika kita yakin bahwa otomotif mesin produk-produk dari perusahaan otomotif ini meyakinkan, kita percaya. Sesudah kita percaya, maka kita mempercayakan keselamatan kita pada mobil itu, sehingga kita merasa nyaman mengendarainya, tidak takut blong dan lain sebagainya. Kalau bukan kita yang mengendarainya, tapi sopir kita, maka kita pun mempercayakan keamanan kita kepada sopir itu. Kita harus pelajari apakah sopir kita ini betul-betul ahli mengendarai kendaraan yang kita miliki ini, atau dia itu belum pernah memakai. Maka tentu kita tidak akan berani mempercayakan keselamatan kita dengan dia sebagai sopir kita. Maka kita lihat dia SIM-nya seperti apa, pernah mengendarai mobil apa saja, sudah kenalkan dengan mobil yang kita miliki ini. Kalau kita sudah yakin bahwa sopir itu punya SIM dan sudah mengendarai mobil itu sering ke Jakarta, nyaman, aman, sudah mengerti bagaimana seluk-beluk perjalanan ke Jakarta, kita percaya. Maka pada akhirnya kita percayakan keselamatan kita siap disopiri oleh dia. Apalagi misalnya kita mempercayakan kepada bus yang akan mengangkut kita ke Jakarta. Yang pertama kali kita tahu, pengen tahu adalah busnya bus yang aman, nyaman, tidak pernah tergelincir. Sopir-sopirnya juga jam terbangnya tinggi. Maka kita akan merasa percaya dan mempercayakan keselamatan kita, sehingga kita bisa naik mobil kendaraan bus tadi ke Jakarta dengan keadaan nyaman, tenang, sampai sekarang merasa aman, nyaman. Di perjalanan kita bisa tiduran, bisa ngantuk itu mengendarai nunggang mobil bus. Kenapa? Karena kita sudah percaya dan mempercayakan keselamatan kita kepada sopir tadi. Begitu, Pak. Itu perjalanan dekat dari Bandung ke Jakarta. Kita hidup ini sebenarnya adalah melakukan perjalanan jauh, Bapak Ibu. Perjalanan kita dari 0 tahun sampai akhir hayat kita. Itu perjalanan itu memerlukan iman, percaya dan mempercayakan. Kepada siapa kita mempercayakan keamanan hidup kita, keselamatan hidup kita, dunia sampai akhirat. Kita bukan hanya ingin aman di dunia, nyaman di dunia, tentram di dunia, tapi sampai nanti kita pun aman sesudah kematian kita, aman di alam barzakh, aman di alam akhir. Perjalanan kita untuk menuju surga itu perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan dari Bandung ke Jakarta saja kita perlukan iman, percaya dan mempercayakan, maka kenapa perjalanan yang sedemikian jauh kita tidak punya iman? Pasti kalau kita pengen aman, nyaman, perjalanan hidup di dunia ini, kita tidak akan tergelincir kepada kesesatan, kita tidak akan tergelincir kepada kehancuran, kita tidak akan tergelincir kepada kerusakan. Maka kita harus punya iman. Siapa yang kita percayai, kepada siapa yang kita percayakan totalitas kenyamanan terhadap keselamatan hidup kita, maka tiada lain, kita harus mempercayakan kepada Zat yang telah menciptakan kita. Kita mempercayakan kepada Zat yang telah menciptakan lingkungan hidup kita. Mempercayakan kepada Zat yang telah memberikan segala jaminan rezeki yang sedemikian kita perlukan. Makanannya, minumannya, oksigennya, dan semuanya. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Maka pantaslah kalau kita mempercayakan
totalitas keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup kita kepada zat yang kita yakin dia satu-satunya zat yang sangat sayang kepada kita, yang sangat rahman rahim kepada kita, yang senantiasa setiap saat mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya, rizkinya, segalanya. Bahkan hidup kita, mati kita, dia yang menentukan. Maka kalau kita mau hidup nyaman, aman, kita percayakan satu-satunya totalitas hidup kita kepada zat yang maha tahu tentang keamanan kita, kenyamanan kita, keselamatan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang harus kita pelajari yang paling awal adalah mengenal dia, mengenal zat yang telah mencipta kita, mengenal zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, mengenal zat yang telah menjamin keselamatan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian, dia yang telah menciptakan kehidupan, dia yang telah menciptakan totalitas alam raya ini untuk kita semua. Karena dia yang paling sayang kepada kita. Siapa yang paling sayang kepada kita sesudah ayah dan ibu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan kita bukan karena kebutuhannya. Dia menciptakan kita tidak ada kebutuhan apa-apa. Berbeda kalau kita melatih seseorang karena kita butuh pekerjaannya. Kita memberi kepada seseorang karena kita butuh dia supaya bisa membantu kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, untuk apa sih kita diciptakan? Kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas alasan apa ya Allah Engkau ciptakan kami? Atas alasan apa ya Allah Engkau menjadikan kami menjadi manusia seperti ini? Bagaimana jawabannya? Misteri Bapak Ibu. Nggak tahu kan? Atas alasan apa Allah menciptakan kita? Memang Allah butuh kehadiran kita. Kehadiran kita yang kadang-kadang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kehadiran kita yang kadang-kadang lebih melakukan kemungkaran kemaksiatan. Atas alasan apa Allah mengadakan kita semua? Tidak ada alasan apa-apa kecuali karena kasih sayang, karena rahmat Allah. Allah menciptakan kita. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah memperkenalkan kepada kita Ar-Rahman, Allah yang maha luas rahmatnya, mas agung rahmatnya. Dia perkenalkan sifat dirinya, aku yang maha sayang, maka aku menciptakanmu. Khalaqal insan, aku ciptakan manusia. Itu adalah landasan Ar-Rahman, karena sayang saja Allah pada kita. Sayang banget. Ketika kita disuruh beribadah, apa kepentingannya buat kita? Kata Allah, enggak. Kamu mau beribadah, mau maksiat kepadaku tidak akan merugikan, menguntungkan. Ibadahmu kepadaku tidak akan menguntungkan aku, kemaksiatanmu kepadaku tidak akan merugikan aku. Ketika perintah Allah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seakan-akan Allah butuh ibadah kita. Tapi Allah tambahi 2 ayat berikutnya. Ma uridu minkum wa minhum rizqa. Aku ciptakan kau itu bukan aku karena aku butuh kepada rizki darimu untukku. Jadi Allah tidak pernah membutuhkan rizki kita, harta kita untuk membalas kehadiran kita, untuk membalas kita diciptakan oleh Allah. Ma'uridu minhum rizqa. Aku tidak pernah butuh susuku di mana. Sugan gara-gara aku menciptakan kamu setiap Jumat Kliwon mere susukunya ke saya, mere daharun gitulah.
rek apelna, rek kopi pahitna, kopi ABC-na sokoe kabeh. Terusna rujakan yang kolak naon kumpulkeun tah keur dewek. Enggak, Allah. Beribadah kepada Allah tidak menyediakan makanan-makanan kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak menyuguhkan bulu sapi dikerut. Ya bulu sapi, mbah makan resep bulu sapinya. Hari-hari mah resep dagingnya, bulu nama sobat tadi itu. Halo, ayam teu pangeran untuk bulu sapi. Lamun bener kira roki butuh bulu sapi, walaupun sapi beak atuh. Beak munding-munding atuh di pantai selatan beak punya roki dulu di daharan. Terus enggak? Apa susahnya nyuruh roki itu katingali betul tidak? Newakan kata munding-munding di keuratan ku manehna walaupun lamun butuh ya. Enggak pernah berenang butuh sapi betul tidak? Munding. Kalau kita pun berkorban pada setiap Idul Adha, apakah Allah butuh dagingnya, darahnya? Lah. Tidak akan datang. La yanaluhu ruhumuha wa la dima'uha. Walakin taqwa minhu. Bukan daging darah yang Allah butuhkan dari korban kita, tapi ketakwaanmu kepada Allah. Dagingnya silakan masak-masak barengan jeung panitia rame-rame lah. Jeung bapak-bapak RT-un masak nyate sok. Butuh Allah daging jeung getihna. Allah. Jadi tidak ada Allah. Wa ma uridu minhum ay yut'imun. Kamu ibadah kepadaku bukan karena aku butuh kau memberi makan kepadaku. Tidak. Kalau kita memperoleh hidayah Allah, kita jalankan hidayah Allah, keuntungannya buat kamu kata Allah. Kalau kamu menyesatkan diri tidak mau berada dalam aturan Allah, kerugianmu buat kamu. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Allah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dan dia menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungannya buat dirinya. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Kalau dia menjalankan petunjuk itu, keuntungannya buat dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, memilih jalan maksiat, memilih jalan tidak sujud ruku kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dhalla sesat, fa inna ma yadillu 'alaiha, kesesatannya akan kembali kerugiannya pada dirinya. Jadi kita beribadah untung buat kita maksiat rugi buat kita. Makanya pada ayat yang lain, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha 'alaiha, laha dengan ala bergabung dalam satu kalimat, maknanya sangat antagonis. Laha keuntungan, 'alaiha kerugian. Jadi kata Allah, laha ma kasabat, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh manusia, laha keuntungannya buat dirinya. Wa 'alaiha ma kasabat, ma kejahatan-kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia, 'alaiha kerugiannya buat dirinya. Makanya kita diciptakan oleh Allah itu karena rahmat Allah. Allah memberikan petunjuk hidup karena rahmat Allah. Kalau tidak sayang kepada kita, mungkin setelah Allah ciptakan dibiarkan sajalah, mau tersesat, mau hancur, mau rusak, tapi Allah tidak begitu. Saking sayangnya, sesudah kita diciptakan diberi perangkat-perangkat hidup supaya kita bisa aman nyaman, diberi penalaran, diberi akal, diberi mata, diberi telinga, diberi seluruh panca indera ini dengan kehebatan fungsinya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup aman, nyaman, tenang. Sesudah berfungsi mata kita, sesudah berfungsi telinga kita, sesudah berfungsi akal kita, Allah kirim petunjuk-petunjuk hidup. Rambu-rambu kehidupan Allah kirim. Saking sayangnya kepada kita. Polisi saja
saking sayangnya kepada kita diberi rambu-rambu lalu lintas, Pak. Itu bukan kebutuhan polisi, enggak. Polisi memberikan rambu-rambu lalu lintas di tengah jalan, membuat undang-undang lalu lintas semua, bukan untuk kepentingan polisi. Polisi mensyukur memantau saja. Ketika ini kata rambu lalu lintas, jangan berhenti di sini. Karena kalau berhenti di situ mungkin ditabrak orang. Oh, jangan belok ke sini. Kalau belok ke sini itu jurang. Oh, ini tanjakan, hati-hati. Oh, ini turun, jalannya licin, diberi tanda semua. Itu semua untuk kepentingan kita. Maka ketika kita ingin aman, nyaman, ikut aturan rambu-rambu itu. Nah, ketika rambu-rambu itu kita jalani, yang untung kita, bukan polisi. Ketika kita langgar sebuah rambu-rambu itu, yang rugi, yang celaka kita. Polisi paling ngatur-ngatur lalu lintas, ayo celaka, bawa ke rumah sakit, terus beres. Urang, hancur. Nah, inilah iman, Bapak Ibu. Maka iman, Allah berikan aturan-aturan kehidupan. Salah satunya adalah siam. Siam adalah aturan pengendalian diri, pengendalian hidup kita, agar kita hidup ini punya tatanan, punya kedisiplinan, Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita ini jor-joran. Maka diberikan perintah siam, hakikatnya adalah untuk kita menjadi manusia kembali, memanusiakan manusia lewat siam. Karena hakikat manusia yang membedakannya dari makhluk lain adalah bahwa manusia makhluk yang mampu mengendalikan diri. Dan siam ini adalah latihan pengendalian diri agar kita bisa memaksimalkan penalaran kita, ilmu kita, panca indera kita untuk keselamatan, kenyamanan kita. Ujungnya agar kita menjadi manusia yang berdisiplin dalam hidup. Itulah hakikat takwa. Jadi takwa adalah kehidupan kita. Takwa adalah cara kita merespon, cara kita melakukan suatu aktivitas hidup agar selamat dunia sampai akhir. Jadi iman sebagai landasan dasar. Kita mempercayakan semua aturan hidup kepada Allah. Ketika Allah memberi perintah, pasti perintahnya menguntungkan kita. Ketika Allah memberikan larangan, pasti kalau larangan itu kita hindari menguntungkan kita. Maka siam adalah pengendalinya. Untuk supaya apa? Ujung daripada siam itu kita menjadi manusia yang manusiawi. Manusia berada dalam koridor kemanusiaan, yaitu sebagai makhluk yang mampu mengendalikan diri sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Barakallahu lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Terima kasih atas perhatian dan ada manfaatnya. Luhur sahur baca kabutan dan kasuhun. Saya nanti Allah Subhanahu wa taala kakek menanam hati, kakek menanam hatinya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarrana wa tammim tasirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.